di bawah tentang keikhlasan, tentang khumul, keterkuburan yang disebut ngubur diri. Ngubur diri itu ada ngubur diri sampai betul-betul mengubur diri, ada ngubur diri dalam arti khumul, ya, menyembunyikan diri dalam ketidakterkenalan. Kita sudah membahas juga tentang uzlah dalam arti luas. Silakan dibaca syarahnya masing-masing. Kadang di sini pengajian hikam ini saya membacakan syarah. Tapi kalau dalam pasaran agak sulit membacakan syarah secara tuntas, Pak, karena panjang. Saya lebih kepada mengambil ini kunci nomor sekian, prinsipnya anu, gunanya anu, begini cara menggunakan, gitu aja. Ya. Sekarang masuk ke 13. Hikmah ke-13. Substansinya lihat. Menerobos 4 penghalang penutup cahaya. Geus gagah yo. Jadi kalau seperti mobil sudah dibentuk, sudah di setel, bodinya, mesinnya, segala keperluannya, surat-surat sudah beres, sekarang tinggal mau apa ini? Mau start. Dari hikmah ke-13 start, Pak. Siap-siap. Tempat duduk yang baik. Sabuk pengaman, jangan lupa. Siapkan antimo. Siapa tahu di tengah jalan masuk angin mabok nanti. Mungkin malam ini juga sudah masuk ke dzikir. Halaman 40. Nanti mungkin. Kalau sudah masuk ke dzikir pasti masuk ke ijazah. Jadi tidak saya berikan ijazah di ujung nanti. Supaya kita sama-sama juga melakukan pengamalan. Merasakan apa yang disebutkan dalam hikam itu dirasakan oleh diri sendiri. Pulang ke rumah, kalau seperti mobil sudah indrayan. Sudah indrayan. B. Penghalang keberangkatan ruh. Sakurang eta lain kitu tan lurusna. A. Menerobos 4 penghalang. A. Penghalang keberangkatan ruh gitu. Aturna gitu. No, ya benar sekali. Ya. Menerobos 4 penghalang. Mana mah? Tong di aan. A. Karek penghalang keberangkatan. Ya, enggak mudah. Kenapa disebut 4 penghalang? Nanti kita lihat. Ada 4 etape. Kalau seperti pembalap, ada istilahnya etape ya Pak Haji. Etape itu penggalan. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Ayuhas salik. Apa salik itu? Orang yang sedang melakukan perjalanan roh menuju Allah, menembus 4 lapis alam, mulki malakut, jabarut lahut. Sekarang pengalaman Sayyid Ibn Athaillah Sekandari. A. Penghalang keberangkatan roh. A. B. Penghalang masuk ke hadrat Allah. Lain kaliwat ta nulis teh kaliwat. Ameh keberangkatan roh. A. Penutup cahaya meureun. Gitu di awal tidinya. A. Penutup penghalang, penutup cahaya. Rubah. Ya. Mana wajarnya dah hese nu kieu mah. Nah, penutup cahaya yang atas buang. Kita ambil contoh mobil ya, at-tasbih li taudih. Di antara akhlak Allah adalah bertasbih. Bukan tasbih,
bertasbih. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro, tasbih. Perumpamaan. Bicara kepada umat, bicaralah dengan perumpamaan supaya lebih cepat nyambung pada orang. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbah. Ya. Sekarang kita ambil perumpamaan mobil. Pertama, menghidupkan mesin. Kedua, masuk gigi, berangkat. Ketiga, sampai di tujuan. Keempat, memahami segala sesuatu. Memahami segala sesuatu. Jadi perjalanannya 4. Satu adalah menghidupkan. Yang kedua, berangkat. Yang ketiga, sampai di tempat tujuan. Yang keempat, memahami segala rahasia. Coba diulang. 1, 2, 3, 4. Ayuhas salik, orang yang sedang belajar melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Yang pertama, tugas Anda adalah tasyrik. Kita mengenal istilah tasyrik kan? Isyraq. Asyraka yusyriku isyraq. Syarraka yusyarriku tasyrik. Apa itu? Menyalakan kolbu. Sama dengan menyalakan mesin kalau mobil. Sejuta kali orang bicara dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Kalau tidak bercahaya dulu kalbunya, omong kosong. Itu klaim aja, itu basa-basi aja. Karena itu tahap awal, kaifa yashruku qalbun. Bagaimana kolbu seseorang? Kolbu, daging hati bukan? Jantung? Naon atuh? Begitu. Santri hikam begitu. Kalbunya bukan daging hati, kalbunya bukan jantung, tapi kalbunya dimensi abstrak dalam diri manusia. Dimensi batin dalam diri manusia, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Stop menyebut bahwa kolbu adalah daging hati. Stop. Kalangan ulama, kalangan cendekiawan cepat berubah. Selama Anda memahami bahwa kalbu adalah daging hati, Anda tidak akan mampu mencetak manusia berakhlak. Tidak akan. Sebab sudah salah alamat sejak awal. Orang sakit mata dikasih obat jamu-jamu, dimasukkan ke matanya. Sembuh apa makin sakit? Wong sudah salah alamat dari awal. Yang sakit itu kolbunya. Sedangkan kolbu ditujukan kepada daging hati. Sudah salah alamat sejak awal. Maka obat yang dimasukkannya juga obat yang bukan teruji. Coba-coba aja. Itulah Indonesia, Pak. Itulah Indonesia. Kaifa yashruku? Bagaimana kalbu, dimensi abstrak, wilayah batin manusia akan bersinar. Bukan sinar ini, nur Allah. Allahu nurus samawat wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Bukan Allahu maliku nuris samawat. Allahu jailu nuris samawat. Allahu nurus samawat. Ari Allah nur samawat. Tapi aku tenempo apa nyirobna kayak gitu. Allahu mubtadaun nuru khabaruhu. Ari Allah nurus samawati wal ard. Kalau diumpamakan masalun nurihi kamishkat. Nur Allah itu ibarat miskat. Miskat itu tempat lampu dina dinding. Kalau budaya Indonesia, tempat lampu itu gantungan, paku. Kalau budaya Arab, karena temboknya tebal, tempat lampu itu cekungan. Itulah miskat.
Jadi dina eta teh dilegokeun gitu, sok lampu di dinya. Itu miskat. Apa makna miskat? Cahaya ke sebelah lagi tertutup. Al-miskat fiha misbah, di situ ada lampunya. Al-misbah fi zujajah, lampunya dikelilingi atau ditutup dengan kaca. Az-zujajatu ka'anha kaukab. Saking luar biasa cahayanya seperti halnya bintang-bintang. Ka'anha kaukabun duri. Yuqadu min syajaratin mubarakah, dihidupkan dari pohon yang barokah. La syarqiyah wala gharbiyah. Tidak timur dan tidak barat. Begitu ya ayatnya? Isi salah. Kaukabun duriyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Bukan la syarqiyah wala gharbiyah. Zaitunatim mubarakah terus? Betul, la syarqiyah wala yakadu zaituha yudiu. Tanpa api pun minyaknya menyala sendiri. Apalagi pakai minyak. Apalagi pakai api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tarapati beres ngabahas ayat eta teh. Sebab yang disebutkan nurnya cahaya ieu, cahaya caang, lain cahaya ieu, cahaya rupaan. Yang disebut nur Allah itu adalah Allahnya sendiri. Allah itu adalah nur. Apa yang disebutkan miskat? Kolbu. Apa yang disebutkan lampu? Iman. Apa yang disebutkan minyak? Zikir. Cahaya Allah ke muka bumi tiada henti. Sebab ini sendiri cahaya Allah. Bumi, langit, pohon-pohon semuanya cahaya Allah. Ya, cahaya Allah. Kaifa yasyruku? Bagaimana cahaya Allah akan berada pada kalbu seseorang? Suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Suar gambaran. Akwan makhluk. Bayangan-bayangan makhluk. Pikiran-pikiran yang ada di dalam kalbu adalah akwan, makhluk. Muntabi'atun teh tercetak, tertanam bimir atihi di dalam kacanya kalbu. Allah menciptakan kalbu dalam diri manusia untuk dia, bukan untuk yang lain. Kalau Anda pesan kamar di Jakarta, di hotel Borobudur, di hotel Horizon, di hotel Indonesia, dan lain-lain. Kamar berapa? 911, lantai 9, nomor 11. Itu adalah kamar Anda. Anu kuncina ku kertas teh, muka nahara rese dicolok-colok. Tuh mana kunci guclek di orang. Terus terang, saya termasuk suka kesulitan itu. Namun kunci geus kudu kitu pusing heuh. Si digerawan pagawena, buka. Nah, teu mung nyebut teu bisa mah capek lah. Ya sudah. Kamar berapa? 911. Sebut saja itu untuk pajajan lah. Booking. Selesai rapat di ruang rapat musyawarat jam 10 jam 11 masuk kamar tidur. Jam 1 malam datanglah petugas hotel. 1 membawa bayi yang nangis dan 2 membawa keranjang bekas ikan asin ke kamar 911. Kira-kira Pak Jejen seneng apa marah? Ngomong, seneng apa marah? Siapa? Kenapa? Kamar sudah di booking oleh saya lalu diisi yang lain. Paham? Begitupun Allah
membuat kamar dalam diri manusia. Kalbumu adalah kamarku. Ya mahayo he Baitullah teh itu di Mekah, batu. Baitullah nutina batu itu gitu. Baitullah yang sebenarnya kalbumu. Eta teh istana Allah tahu. Sudah diboking oleh Allah dari dulu, wong yang bikinnya dia. Diasupan ke orang. Jual mobil kajero. Dunia bau bangke. Bukan tidak boleh punya. Ini yang sering hikam dianggap anti dunia. Salah paham. Nerangkeun akwan. Tidak boleh ada dalam kolbu. Entong kana kolbu. Nalengen we dunia mah. Nabi Sulaiman punya dunianya sedikit. Cuma sebelah bumi. 20.000 kilometer persegi. 20.000, kan dunia ini 40.000 kilo. Maka 20.000 kilometer persegi punya dia. Nggak terganggu kalbunya, tetap pedikir ke Allah. Soklah, mending hati bersih bari beunghar hirup mah. Bisi kudu-kudu teuing teu beunghar, hati tuh bersih. Dan sebenarnya yang hatinya bersih pasti barokah. Pasti sejahtera hidupnya. Pasti saya yakin. Jangan beraninya ngomong pasti. Eta ayat Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau enggak percaya coret Quran ayo. Siapa orang yang bertakwa pasti bakal diberi jalan keluar dari kesulitan dan pasti beri rezeki tanpa diperhitungkan, alias beunghar. Lain kudu kafir nu beunghar, lain kudu Amerika, lain kudu Cina, Korea, lain kudu Jepang, ente kudu beunghar. Tapi kekayaanmu di tangan, jangan di kolbu. Setuju? Teh satu juga habis kitu ti dituna. Misalnya mau orang wa. Teu akang teh hayang dunya memang teu boga. Ningan mah aya nu beunghar teu mere ngamek maneh. Anu beunghar ngeunah sorangan teh inget-inget ka aing teu geuning. Kira-kira pembahasan saya selamat nih. Selamat ya. Marifatnya full. Hidupnya sejahtera. Bukankah itu tujuan negara? Bukankah itu tujuan Islam? Kenaun dina Quran ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sayyi'ah aw aksuh. Fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya fil akhirati. Dirubah Quran ku ente. Jangan merubah-rubah aturan dasar dengan pemikiran bodoh kita, pemikiran malas kita. Kalbu untuk aku cek Allah. Jangan masukkan bangkai ke kamarku. Mas asup kana hate. Da lain masna lain ngalamunan aya asup. Atawa geus boga ingeta ringrang. Teu bisa heus euy naon sababna emas yen anu maling. Waduh, tungtuna hees di garasi. Sukus-sukus ngaletakan mobil. Itu gara-gara dunia masuk ke mana? Di tanganmu saja. Jangan ada satupun akuan makhluk yang masuk di dalam kolbu Anda. Ya nyelonong-nyelonong nggak apa-apalah, tapi usir deui. Tuh. Makanya ada dzikir khafi. Boleh saya menjaharkan boleh karena saya wakil talqin. Begitu sup karena hati teh cas aduh mial teh mobil si teh mercy baby band new ice batu monyong lampu dua meni alus jero hipu hebat pisan non kulitna ge kulit asli hargana murah ngan 2 miliar dipake nagenaheun pisan. Allah init diusir deui ku tentara dikir sup deui waduh itu dolar satumpuk amun boga dolar sakitu maka kebon nu kalerek dibeli mitoha rek dikamekahkeun opatanana amun pamajikanana dua
Adi beteng can gawe-gawe disadiakeun perusahaan pabrik tahu. Datang di tiket Allahu Allah. Tong dina hate, tong dina hate. Na otak. Sebentar, cukup. Tulis saja di buku lah. Adi beteng rek dipangnyieunkeun pabrik tahu. Pagawe karunya ka mana-mana numpak ojek wae. Ai kahujanan urang pangmelikeun Daihatsu asal ieu. Dalam otak semua kan ada itu. Sahanu eueuh dina otak. Da kabeh ge hayang tong sok api-api jeung saya mah. Menang hayang? Dilarang teu ku Islam. Teu. Dalam Al-Qur'an dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tamlikud dunya. Hei orang yang beriman kamu tidak boleh memiliki dunia. Tidak ada ayat itu. Yang ada adalah fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah terus ka dituna fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadli hayo arusaha bisnis euy hayo teangan padol Allah kop kadinya abdi mah teu pira usahana ge kana naon dagang ceuhil abdi mah korek ceuhil sakari ngirim 2 kapal kalau saya sih cuma tusuk sate sakari ngirim 3 kapal nya beunghar sok atuh pek tidak ada larangan. Nabi Muhammad adalah bisnismen, eksportir, importir. Benar Pak Jajan Nabi Muhammad eksportir, importir. Eta ini dagangna ka mana? Dari Mekah ke Syam. Kira-kira dari Jakarta ke Bangkok. Ke Thailand. Berangkat ka ditu umpamana bawa tusuk sate 3 kapal, pulang bawa batik sutra. Itu kan eksportir, importir. Begitulah Nabi Muhammad. Hei jol teh urang jadi kiai, hayo he ngajejeleh. Imam Hanafi ge dagang tahu. Imam Hanafi waktu dagang waktu ngarang-ngarang. Itu urang mah teh kitu jadi mualim meusan berjuang rada teu pati nyaan heuh. Tapi kalakuan loba cicing, daharan kudu dianturan batur. Nyen masjid kudu ku masyarakat, naon kudu ku masyarakat. Kiai mah tarima nyupiran. Di mana mimitina? Serius. Benang sia, beureunh kana grog. La ilaha illallah. Lain hayang diagul-agul, anak jadi kiai di dia. Kenapa masyarakat tidak bisa melawan saya? Rek lawan kumaha? Nyen masjid biak 2 miliar, masyarakat ngan 300 juta mantuan anak, gagedeuna anak. Ya. Teu bisa masyarakat ngaledek-ledek kiai sieunan ku aing. Ngomong naon sia coba. Sehingga mana di lemur kenteng 2 siki ke masyarakat lain ngomean anak. Jangan mari saudara, kalau saudara hari ini merasa miskin, saya mantan ustadz paling miskin di Sukabumi. Sudah lihat istana saya tadi malam? Geus lah teu kudu ditamungkeun deui oleh waktu, tapi bisa berubah, tidak dilarang. Jadi ini bukan melarang punya akuan, punya makhluk, pek kadinya. Tapi jangan masuk ke kalbu. Kalbu adalah kamar eksekutif untuk siapa? Keun Allah di dieu mah. Tuh, kernaon ge. Atos ijazah nak sabandin encan. Entos sebagian encan, 5 menit begitu mah. Gaduh kena wudu. Ya, terima kasih. Paham ya sampai di Montibiafi Mirati bahwa kalbu untuk yang diada di dalam zikir. Ingat Allah, takzim ke Allah, takbir ngagungkeun Allah, tahmid muji Allah, takdis mensucikan Allah. Genah boga hati gitu. Sedangkan dunia di mana? Di tangan, akuan di tangan. Hidupkan kalbu. Yasruk. Kaifa yarhalu. Selesai menghidupkan kalbu, mesin sudah dihidupkan, munya cicing wae. Berangkat atau menuju Allah, kaifa yarhalu. Bagaimana bisa berangkat ilallahi, melakukan perjalanan ruh menuju Allah, wahwa
Mukabbalun bisyahwatihi. Gigi satu masuk, selek. Ngang. Teu init-init. Barang ditempo, roda dirantai. Dirantai ku besi segede-gede inung suku. Maka tugas kedua membuka apa? Ketika orang hatinya sudah menyala, mau berangkat, ia dibelenggu bisyahawatihi. Ku syahwat-syahwatna deui. Geus aya hirup ieu teh mesin hate teh. Ngan ningang arek ngagidig, belenggu deui. Arek salat, hayang hees. Arek ulin, jongjon. Arek salat, jongjon ulin. Arek salat, jongjon rapat. Arek salat, jongjon gawe. Arek sedekah, kaburu datang deui keperluan sejen. Rek maca Quran, berita kudu dibaca koran deh. Koran baca, Quran baca pek teh teuing. Ngan atur waktuna. Saya juga udah baca koran, Pak. Kalau nggak baca koran saya nggak tahu Yahudi sudah masuk ke Indonesia. Ya, baca koran. Ya. Jadi nu kadua penyakitnya adalah dibelenggu kunaon. Di situ fungsi zikir. Jadi pada subuh zikir. Menta telah milami abdi mah nyuhunkeun hidayah jeung cahaya Allah ti kalohoreun Gusti. Ditungtut, dicecel. Beak deui teh geus rek pareum deui. Minyakan deui pada duhur. La ilaha illallah, la ilallah. Peot deui, asup deui setan jurig segala rupa ka jero, usiran deui. Kos tukang kokoprak di sawah. Ayo. Hush, ayo. Kenaon euy? Ngusir naon? Sedang ngusir burung dari sawahnya, syahwati. Alhamdulillah, syahwat masih bisa dihadapi. Kita perang dengan syahwat. Dengan keinginan-keinginan nafsu. Kang Mos, sini Kang Mos. Sini. No, Pak Mos. Mohon dikasih jalan. Yang ketiga adalah apa? Mau masuk setelah melakukan perjalanan yarhalu rihlah perjalanan sulit masuk ke hadirat Allah. Am kaifa yakma'u. Nah kumaha arek bisa hayam ayyadhul hadrat Allah, masuk ke hadrat Allah. Sudah paham kan hadrat Allah? Alamnya alam apa? Lahut. Setelah alam apa? Jabarut. Yuk tolong tunjukkan mulki. Mana mulki? Oh iya. Terus kemana masuk? Ke malakut. Terus kemana? Terus kemana? Lahut. Di luhur kamu. Masuk ke lahut. Itu yang disebutkan masuk ke hadrat Allah. Jangan dibayang-bayang, oh hadrat Allah itu adalah istana, maka Allah duduk di singgasana, semua orang menghadap. Sumuhun dawuh. Bukan begitu, bukan begitu. Hadrat Allah itu tidak ada tempatnya. Maha samar, maha dekat. Tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dicium dengan hidung, dijilat dengan lidah. Tidak ada jarak dengan kita. Itu hadrat Allah. Prosedurnya harus melalui 3 lapis alam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Nggak tong ditunjuk. Sebab lahut lain di ditu. Mencakup semua alam. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Aduh, jangan teka otakan, tong diotakan, dana kita diotakan, capek. Namun ngotakan gitu. Saya mau nanya, korma enak? Pernah diotakan ku ente? Apa sebabnya dia enak? Karena menulis jat. Wah, wapkeun. Biarlah orang biologi yang meneliti. Orang tararangal kuliah lagi kuliah sabaraha tahun naliti nu kitu. Paham? Pernah makan pisang?
Pernah mau makan pisang, waduh saya nggak berani makan, teliti dulu. Wah, jat anu, tararanggal huapkeun. Lamun nyoba tur ngahuapkeun teu modal lain racun heuy. Gitu. Sulit-sulit aman. Masuk ke hadrat Allah itu dekat, jangan disulit-sulit. Siapapun berkesempatan, bukan hanya ulama yang pakai serban. Gober bukan hanya kaum intelektual yang sarjana. Bukan hanya kaum cendekiawan dan ulama. Seniman bisa, politikus bisa, orang bodoh bisa, gemel bisa, urut jablay bisa, urut badogarong bisa. Wong wali itu daur ulang. Lagi-lagi saya ngomong terus begini. Saya pengen melihat Anda lebih sukses daripada saya. Saya ini pengantar aja. Saya antar Anda, tah ilmu najungkan itu waduh, betapa nikmatnya saya dalam kubur nanti. AA yang dari Banjar, ternyata Banjar semua masjidnya sudah makmur, ibadahnya sudah bagus, zakatnya sudah bagus, infaknya sudah bagus, tilawahnya sudah bagus. Berencek saya di jero kubur, sebenarnya saya teh calon neraka, teu tulus lantaran kungsi ngomong, ku diamalkeun ngarah etana saya mah euy. Saya mah lain calon surga ngan ka neraka mah teu sanggup. Ilahil tong ka diteruskeun, da teu pati ngarti pan. Naon eusina? Nun Gusti abdi teu pantes asup ka surga. Jangan dulu wala aqwa, denger dulu jawaban malaikat, kira-kira malaikat juga ikut bernazom dari sana. Memang nage siapa calon neraka. Ini enggak pernah diangkat imajinasi itu. Andaikan telinga ini tidak ditutup hijab, saya kira pasti terdengar nyanyian malaikat. Kita di bawah ilahi. Itu nadamnya Sayyid Abu Nuwas atau Abu Nawas radhiyallahu anhu. Abu Nawas di Indonesia jadi badut. Asal orang guguyon, asal mah Abu Nawas we. Abu Nuwas, Sayyid Abu Nuwas radhiyallahu anhu yang menyusun doa tobat ilahi lastu. Tokoh kedua di Indonesia yang jadi badut siapa? Syekh Alauddin radhiyallahu anhu. Jadi Aladin. Ngaran beus. Tuluy jadi lampu. Lampu Aladin, make jin di jero teh. Tuluy dibayangkeun make baju Pakistan. Sepatu cantik ka hareup, mawa mie. Super mie. Syekh Alauddin, Ibu. Kok Pak Jajan tahu? Saya punya kitabnya Jami'u Karomatil Aulia. Ada ratusan mungkin ribuan wali yang disebut di situ. Syekh anu karomatnya ini, Syekh anu karomatnya ini, Syekh anu karomatnya ini. Syekh Alauddin jadi Aladin. Ngaran beus jadi guguyon, lampu jadi simsalabim, abrakadabra, simsalabim nantinya jadi apa? Tak tak tak. Jadah. Wali jadi heureuy. Itu Kang Mos. Mari. Daur ulang. Kita ini ember-ember pecah. Kita ini plastik-plastik tak bernilai yang sudah berada di wadah sampah, tempat sampah, tapi diambil, didaur, diatur 24 jam dari mulai bangun tidur. Yuk kita usahakan di bulan Ramadan, luar Ramadan, bangun minimal jam 3, salat peuting, mandi salat peuting, berjamaah subuh, zikir, salat sunat isuk, isyraq, isti'adzah, istikharah, berangkat kerja, masing-masing mencari nafkah, salat duha, duhur berjamaah, kerja lagi, asar berjamaah, kerja lagi, jam 5 berhenti, menjelang maghrib berjamaah lagi, makan dulu siang boleh, makan pada maghrib boleh, isya tidur istirahat, ngatur waktu sapopoe kitu. Eta teh perjalanan menuju Allah teh kitu carana. Itu kudu make metode khusus. Kudu ngagantung maneh. Kudu cicing di atas unggun api unggun. Kudu cicing di jero kubur make palet paeh teh ho. Buat apa repot-repot. Bikin udah rukun Islam. Kartos ya. Jadi metode nyieun wali teh kitu, Cuk.
kudu make khusus pan geuning kudu kitu di sisi wahangan cara Sunan Kalijaga tuluy make itek hiji tuluy make orai ka dieu otak sutradara supaya jelema resep nonton udah ini jalannya sudah ada caranya sudah ada ya muka balon bisa hawa am kaifayat mau ayadul hadratullah wa huwa lam yatatohar min janabati gopalatihi dia belum bersuci belum adus dari apa dari junub lupa kepada Allah jadi poho ka Allah teh junub teu suci ada mandi dohir mandi batin mandi syariat mandi tarekat wudu syariat wudu tarekat salat syariat salat tarekat, saum syariat, saum tarekat, zakat syariat, zakat tarekat, haji syariat, haji tarekat. Wajib dua-duana fardu ain. Laki abdi mah sanes kelasna ceuk saha? Pugu kelasna heueuh. Saya mau nanya, yang masuk kelas itu yang sudah lulus, yang mau belajar. Ning tanya, kenapa Anda masuk kelas tasawuf? Karena saya ingin belajar. Oh nggak bisa harus sudah jadi wali dulu itu menang liur mani heula bersih heula hanya gitu mani heula bersih dulu yang ketiga yang keempat am kaifa yarju ayyab hamadaqaiqul asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi dan bagaimana ia bisa memahami semua rahasia ini semua ada rahasianya ada asrar lain asrar jurus dikitu-kitu etama pengembangan ada orang yang menggali ilmu jurus supaya rada hebat kadengena asror maka orang memahami bahwa asror adalah ilmu jurus ngonang Syekh Anu ai datang teh cepot astra jingga yole eyang tuluy ngagerem kacau deui wae asror bukan begitu. Asror itu lihat jamak daripada sirun adalah rahasia. Dalam segala sesuatu ada rahasianya. Ada rahasia asma Allah. Ada rahasianya. Daun-daunan beribu-ribu macam, khasiatnya beribu-ribu macam. Orang rahet hayang boboro rapat make daun. Badota nyari beteng mencret wae make daun tuh kan mejen wae hayang ngaborosot make daun sena bebete nyaho bangga saya beli obat dari apotek heupan apotek teh tina dangdaunan teh teh dijieun ieu mah obat Cina da Cina ge tina dangdaunan lain teu kancelina tuluy digiles henteu bobodo mah hirup teh dulu itu. Nah itu menang belat-belat teh umat Islam teh. Ini serba tertinggal dalam ini politik tertinggal, budaya tertinggal, seni tertinggal, ekonomi tertinggal, semuanya tertinggal. Kita ini jadi maglub. Bangkit Pak, Allahu Akbar. Siap bangkit? Kade deui siap datang ka imah lungse deui. Jadi deui mualim ngagayem ngan nyatu aja ngudud. Sorry bahasa sayanya begini ya udah nggak bisa ditutupi lah wataknya udah begini. Jadi berapa tahap ini bisa dipahami? Bisa. Kalimat inti terbitnya sinar, bangkit, masuk ke hadirat Allah, halus-halusnya rahasia. Lanjut permasalahannya. Hati seorang salik sulit bersinar dengan nur Allah karena tertutup oleh kesenangan duniawi, bukan hanya benda. Yang disebutkan akwan bukan hanya mobil, rumah, sawah, tanah, beki molor ka asup. Teh dunya teh akwan teh. Buki hees, buki ngawangkong, teu puguh topikna, ngajurujus yang ngomong ka mana jorna heuh. Kuat beak budang garam 2 bungkus, ngagerowan deui. Masak atuh masak. Kudu puas bari teu puguh arahna duniawi. Yang miskin harta hidupnya menggerutu bahkan mempersalahkan nasib. Yang sudah punya malah sombong dan hura-hura. Eta nu disebutkeun akwan ku Mang Jejen. Ditafsiran ku anak kitu tah. Pagawean urang teh heueuh.
Ningang geus boga hura-hura, ningang teu boga kakalenek ayo. Enggak begitu. Yang kedua, hidup mengikuti keinginan hawa nafsu. Yang ketiga, sulit melakukan ibadah dohir batin untuk membuka perjalanan ruh menuju Allah. Selanjutnya, sulit masuk ke hadirat Allah. Adalah sulit memahami halus-halusna rahasia Allah. Semua punya rahasia, semua punya rahasia. Sebelum masuk kepada hikmah yang ke-14, izin Allah walaupun dalam keadaan capek, sohib saya, adik saya, teman berjuang saya, Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Mustafa berkenan hadir. Inginnya beliau hadir tadi malam bersama kawan-kawan pada pembukaan, tapi karena sibuk harus ada rapat beberapa kali, maka malam ini beliau hadir. Saya mohon ada sekapur sirih dari beliau, sebab saya sedang berjuang dengan beliau. Di kampung Bapak ada Iqra? Belajar Quran ada Iqra? Oh ada ya. Iqra itu ciptaan Baghdad atau ciptaan mana? Oh Jogja ya. Sudah kenal dengan orangnya belum? Nah ini orangnya. Mangga. Yang penyusun Iqra bimbingan Al-Mukarram Kiai Haji As'ad Muhammad beliau. Sekarang jadi ketua nasional beliau dan menjadi orang Sukabumi. Fadal. Biar beliau salah seorang saksi agungnya zikir. Boleh, tidak sekapur sini. Sejam 2 jam boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mukarram Kiai Haji Zain Zainal Abidin. Kadang-kadang saya juga memanggil AA karena memang ceritanya saya diangkat sebagai adik. Bapak-bapak, saudara sekalian, para tamu yang jauh maupun yang dekat, yang sangat saya hormati, yang dimuliakan Allah. Terus terang pada malam hari ini saya menjadi salah seorang yang sangat berbahagia, ya, karena bisa bertatap muka langsung dengan Al-Mukarram semua. Orang yang datang dari jauh untuk, sebut saja singkatnya, untuk mendekat kepada Allah, ya. Barangkali di dalam sekapur sirih saya ada baiknya saya sedikit menambah cerita mungkin yang sudah banyak disampaikan oleh Al-Mukarram. Memang benar saya ini dilahirkan di pulau kecil namanya Pulau Bawean. Beliau sendiri sudah 3 kali datang ke tempat kami. Subhanallah, syariatnya dengan kehadiran beliau sekarang di Pulau Bawean ini, sebut saja kembali menemukan jati dirinya yang saya anggap sudah lama hilang, ya. Oh ada kabar. Ya, ini situasi pada waktu itu di Pulau Bawean. Yang sedang membaca ini adalah almarhum Raden Kiai Haji Abdurrahman, biasa dipanggil Din Makmang, yang kemarin mungkin sudah disampaikan oleh beliau. Beliau baru saja meninggal dunia. Alhamdulillah sempat ketemu. Beliau adalah tokoh utama di Pulau Bawean itu.
Memang sekarang orang Bawean sedang apalah berkabung dan ini mencari ini siapa ini yang menjadi penerus begitu. Yang alhamdulillah Pulau Bawean itu ya Allah takdirkan sebagai mungkin salah satu pulau di Indonesia yang saya kira tidak ada satupun orangnya yang non muslim. Kalau ada orang non muslim datang ke situ, saya kira kalau kuat 2 tahun tetap non muslim itu sudah luar biasa. Itu kalau sudah 2 tahun biasanya ya jadi masuk Islam ya. Di pulau ini. Dan alhamdulillah dan insyaallah ini program akan diteruskan. Ini pada waktu Maulid ini ya. Di sana Maulid ya, kalau di sini Maulud ya sama. Di sana Maulid, jadi deket-deket bahasa Madura lah. Saya tidak pernah membayangkan dan sebelumnya memang tidak pernah bermimpi ya bisa bertemu dengan Al-Mukarram. Ya, karena dulu impian saya waktu kuliah di Jogja itu memang ingin tinggal di serambinya Jakarta begitu ya. Saya tidak berminat untuk tinggal di Jakarta, tapi ingin tinggal di serambi Jakarta. Allah kabulkan ya, ternyata benar. Jadi Sukabumi itu sebetulnya serambinya Jakarta. Jadi kalau ditelusuri kita keliling Jakarta itu sebut Jabotabek, sekarang Sukabumi belum disebut. Tapi kalau lihat kondisi sekarang, Bogor sudah tidak begitu kondusif, Bekasi sekarang semua perusahaan juga maunya lari ke Sukabumi. Dan kita lihat keliling Jakarta ini satu-satunya daerah ya yang secara terus terang eksis, tokoh-tokohnya menyatakan deklarasi penegakan syariat Islam itu Sukabumi. Cianjur itu pejabatnya. Tapi kalau di Sukabumi ini masyarakatnya. Subhanallah. Nah, saya mungkin bercerita sedikit. Memang di Sukabumi itu, Bapak-bapak ya, saya kira ini penting saya sampaikan. Ketika saya datang dulu, saya 5 tahun itu tiarap lah, tidak keluar dari lembaga yang saya rintis itu. Karena pendatang lah, biasa pendatang begitulah. Kalau namanya pendatang kan tidak mungkin istilahnya ujuk-ujuk langsung diterima. Konsepnya harus berkarya dulu. Sebab memang lebih bagus karya yang bicara daripada lisan. Tapi kalau orang sudah berkarya harus bicara. Ya kalau seperti Ajengan sekarang mau bicara apa saja. Seperti Al-Mukarram mau bicara apa saja sekarang. Mobil ya paling hebat, pesantren hektaran, ke Mekah tinggal mau aja berangkat. Ya bicara, tapi kalau seperti saya kita mungkin ya harus ngerem dulu nih, berkarya. Oleh karenanya memang pertama saya bersyukur kepada Allah bisa bertemu dengan beliau dan kemudian ya diangkat sebagai adik ya, luar biasa. Ini yang mempercepat proses saya diterima masyarakat Sukabumi. Karena terus terang waktu tahun 2002 jangan ya. Tahun 2002 kita merintis penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi ini, saya sekali itu ketemu dengan beliau dan saya juga tidak ngerti bagaimana ceritanya. Begitu ada kepanitiaan perintisan penegakan syariat Islam, kok saya diminta untuk menjadi sekretaris. Saya juga nggak ngerti nih gimana ceritanya. Ini terjadilah pasangan kan ketua dengan sekretaris ya. Nah ini iya, jadi itulah yang nampak. Nah ini yang di tengah Al-Mukarram beliau ya, di sebelahnya adalah Kiai Haji almarhum Kiai Haji Dadun Abdul Qahar. Ya, beliau tokoh sentral di Kabupaten Sukabumi, kasepuhan yang sudah almarhum. Ya, beliaulah istilahnya kalau sudah bersuara
Kalau gitu ke Sukabumi. Kalau beliau sudah bersuara, ya udah yang lain diem gitu. Maka ketika deklarator dulu, beliau berceramah, di sebelah saya ini orang Banten. Dia bilang, Ustaz, ini bumi ikut bergetar. Bumi ikut bergetar. Mendengar suara beliau yang begitu lantang pada waktu itu. Saya sebetulnya memang mencari ya, di mana saya akan tinggal ini. Tapi takdir Allah memang saya diantarkan ke Sukabumi. Nah, pada saat deklarasi ini saya juga tidak pernah membayangkan kalau deklarasi itu akan jatuh pada tanggal 10 Muharram dan bertepatan tanggal 24 Maret. Nah, tanggal 24 Maret pada tahun itu memang saya pas, kalau ulang tahun ini ya, ulang tahun ke-40. Artinya usia 40 saat deklarasi itu. Maka pada saat itulah ya kita sedang saum ya, sedang saum Asyura. Saat itulah saya berketetapan bahwa saya tidak boleh pergi dari Sukabumi. Ya akhirnya apapun ya dihadapilah. Kalau ajengan ada yang mau bantai, saya maju begitu. Kalau saya diusik-usik, beliau yang maju begitu aja. Jadi memang ini sudah, ya kita pahami seperti itu ya. Bukan membela pribadi, tapi membela perjuangan. Perjuangan kan terkait dengan pribadi. Kalau pribadinya nggak ada, mau berjuang dengan apa? Nah inilah yang kita lakukan sampai sekarang, alhamdulillah al-mukarram. Nah ini yang kami rasakan seperti itu, sehingga subhanallah pada malam hari ini saya melihat ada sesuatu yang baru ya, ada sesuatu yang baru. Sebab di dalam apa yang kami pikirkan, mungkin sebut saja saya pikirkan, bisa benar bisa salah, Sukabumi ini hanya akan berubah dengan dua hal menurut saya. Ya, mungkin nanti bisa dikembangkan. Termasuk Jawa Barat bahkan Indonesia. Jadi yang dibutuhkan menurut analisa saya, Indonesia itu pertama butuh pencerahan. Pencerahan, kalau Al-Mukarram tadi menyebutnya surat An-Nur ya. An-Nur ayat 30. Ayat 35 kan? 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi bangsa Indonesia ini butuh pencerahan. Kita lihat bagaimana di televisi kan? Di Indonesia itu masih 40% masyarakat miskinnya. Tapi kita lihat di televisi itu apa isinya sekarang. Para petinggi kita, ya kan? Itu yang diperdebatkan sehari-hari kalau bukan politik adalah fulus korupsi. Coba bayangkan. Maka kita melihat di sini, sebut saja kalau kita telusuri kan semuanya mayoritas muslim itu saudara kita semuanya itu. Pak Presiden muslim, Ketua Dewan muslim, Ketua MPR muslim, mayoritas dewan muslim, mayoritas menteri muslim, kemudian mayoritas ketua partai muslim. Saudara kita semua. Kalau ditanya rukun Islam 1 pasti jawabnya syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 saum, 5 serempak semuanya. Tapi di mana sholatnya? Di mana saumnya? Dan di mana zakatnya? Di mana hajinya? Kan rata-rata ketua partai kita sudah haji. Semua presiden kita sudah haji. Hampir mayoritas anggota dewan kita sudah haji. Apakah tidak pernah nyampai kepada kita semua dan tokoh-tokoh itu bahwa para haji itu, para hujjat itu adalah wafdullah, kan begitu? Duta Allah yang seharusnya pulang dari sana mengabarkan kepada umat ini apa yang dikabarkan Allah di sana.
Tapi apa kenyataannya? Maka saya melihat bangsa ini butuh pencerahan. Dan apa yang dilakukan oleh Al-Mukarram sekarang ini adalah bentuk pencerahan. Ini sebetulnya yang diperlukan. Saya menyebutnya checklist nanti ya. Dua ini. Ini kalau checklist kan begini ya. Nah, ini pencerahannya. Kalau dalam bahasa Qur'annya mungkin tanzil. Jadi perlu tanzil, perlu turun kembali sebentuk pencerahan kepada bangsa ini. Ya, pencerahan tentang syahadahnya, pencerahan tentang sholatnya, pencerahan tentang zakatnya, pencerahan tentang saumnya, pencerahan tentang hajinya, pencerahan tentang semua hal, termasuk masalah politik sekarang, masalah dakwah, pencerahan. Ini perlu dibedah kembali. Tadi sudah diluruskan oleh Al-Mukarram. Selama ini kan kuncinya di kolbu kan? Kuncinya di kolbu. Tapi sekarang memahami kolbu juga kan masih gelap ini. Masih gelap. Masih gelap. Maka ini perlu dicerahkan dulu. Pencerahan. Saya melihatnya di situ. Dan bulan Ramadan ini sebetulnya bulan yang disediakan Allah untuk itu. Maka mari kita lihat misalnya dalam surat Ad-Dukhan ya. Nah, ini deklarasi di surat Ad-Dukhan itu. Kebetulan saya Ramadan ini sedang tadabbur surat Ad-Dukhan aja kan. Saya mentradisikan setiap Ramadan itu ada surat tertentu yang tadabbur ya, mulai dari membacanya, menghafalnya begitu ya. Kemudian mengenal bahasanya sampai tadabbur isinya. Kebetulan tahun ini jatuh pilihan ke surat Ad-Dukhan. Tahun yang lalu surat Az-Zumar. Tahun sebelumnya lagi surat Yasin. Jadi biasanya kalau sudah begitu nanti hafalannya jadi tambah begitu. Nah, dalam surat Ad-Dukhan ini coba kita perhatikan contohnya. Surat Ad-Dukhan, surat 44 ya. Surat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan beberapa ayat saja bagian awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Di sini kan rahasianya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakki yal'abun. Ini baru beberapa ayat di bagian awal. Coba nanti kita buka itu ya. Kalau kita perhatikan di sini jelas sekali ya. Jadi bahwa semua permasalahan yang dihadapi manusia itu sebetulnya sudah Allah siapkan cara menyelesaikannya dengan turunnya Al-Quran itu. Ini kan fiha yufraku kullu amrin hakim. Kan sama dengan tanazzalu alaihimul malaika tuwarruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Kan sama.
Nah, kalau kita perhatikan apa yang dijelaskan Al-Mukarram tadi, ya memang persis. Kembali. Jadi kembali harus dicerahkan bangsa ini. Maka saya teringat apa yang disampaikan Pak Habibie. Ya memang takdir Allah, beliau memimpin negara ini hanya sebentar dulu ya. Pak Habibie pada waktu menjadi ketua ICMI dulu pernah mengatakan begini. Andaikan 50 tahun yang akan datang Republik Indonesia ini masih ada, maka salah satu impian terpenting saya adalah pada waktu itu presidennya adalah harus sudah ahli Al-Quran. Kata beliau pada waktu, menteri-menterinya harus hafid Al-Quran. Kata beliau, kalau saya nggak bisa. Tetapi ketika beliau mendapatkan penghargaan internasional sebagai ahli pesawat terbang, diwawancarai oleh salah seorang wartawannya cerdas ini yang mewawancarai. Pak Habibie, baru saja Bapak menerima penghargaan yang luar biasa. Mata dunia sekarang sedang melihat Bapak nih. Bapak sekarang berusia 53 tahun. Yang ingin kami tanyakan, 43 tahun yang lalu di jam yang sama ini, apa yang sedang Bapak lakukan? Wah, itu kalau bukan orang cerdas ngitung-ngitungnya ini susah. Ini jawab Pak Habibie luar biasa. Ini wartawannya wartawan hebat nih. Bukan kayak wartawan Sukabumi datang-datang. Wartawan Sukabumi itu datang ogah. Saya suka ngemarahin wartawan di Sukabumi itu. Mudah-mudahan ada yang ikut ngaji di sinilah, jadi supaya tercerahkan. Ya, itu wartawan yang hebat itu. Kata Pak Habibie apa? Ya, pada waktu itu saya berusia 10 tahun. Pada waktu itu jam 10 malam. Coba bisa ngitung. Saya bersama ibu saya berada di tepi bukit di Sulawesi. Pada waktu itu saya sedang membaca Al-Quran. Subhanallah. Ini. Nah, presiden kita yang lain-lain sekarang gak ada yang gitu. Semangatnya kurang nih. Tapi takdir Allah, beliau memimpinnya sebentar ya. Ya, ini contoh-contoh pencerahan. Nah, yang kedua yang dibutuhkan, kalau sudah dicerahkan, maka harus diteruskan. Kemana? Nahdhah, harus bangkit. Jadi cerahkan lalu bangkit. Ini yang diperlukan sebetulnya. Jadi kalau kata Al-Mukarram tadi, ya setelah begini mau gimana kita akan gitu. Nah, ini yang kita lakukan di Sukabumi, alhamdulillah. Kemudian ya sampai sekarang masih terus, walaupun ya kita belum bisa maksimal ya. Belum bisa maksimal Bapak-bapak. Inilah yang terus kita lakukan. Dua saja yang kita lakukan selama ini Sukabumi yang saya pikirkan, pencerahan, kebangkitan. Cuman ini perumusannya pencerahan dengan apa? Oleh siapa? Harus bagaimana metodenya? Kan ini. Nah, ini alhamdulillah sekarang nampaknya setelah tahun kelima jangan ya. Setelah tahun kelima ini mulai ditemukan lah. Ya kita berdoa mungkin tahun depan. Kalau sekarang sudah 500 lebih aja kan ya? Sudah 800. Ya kayak tahun depan sudah bisa jadi 5.000 ini tahun depan. 5.000 kumpul di sini. Kalau ada umur kita doakan beliau sehat, panjang umur ya. Kemudian dimudahkan rizkinya, terutama dimudahkan rizkinya ya. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua yang hadir ini saya kira ya pasti ada yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, inilah mungkin semacam apalah ya, satu sisi perkenalan, sisi yang lain mungkin saya rasa bahagia menyampaikan hasil pengalaman dengan beliau ini. Dan ternyata Bapak-bapak memang pengalaman itu yang kemudian menjadi guru besar kita itu. Memang harus bergerak.
Ya saya sebetulnya tidak ngerti, disuruh ngurus zakat sebetulnya backgroundnya bukan orang pesantren, kemudian tidak pernah kuliah di agama, di IAIN enggak, kuliahnya juga di UGM-nya juga jurusan kimia. Jadi sebetulnya banyak enggak nyambungnya ini ya. Jadi kalau tidak ketemu dengan orang seperti beliau, ini tidak tercerahkan, mungkin saya enggak